Sedikit tentang ASLC. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekedar untuk memperkenalkan ASL secara sekilas, Autopedia adalah perusahaan yang bergerak di bidang omnichannel automotive marketplace. Dan pada saat ini kami mempunyai dua core business ya, yaitu adalah bisnis wholesale atau lelang under JBA, dan yang satu lagi yang baru kami bangun di sejak awal tahun 2022 adalah retail business under Caroline.id, yaitu bisnis jual beli mobil bekas melalui sistem offline to online. Dan misi kami, apa yang akan kami bangun adalah kami ingin membangun omni-channel market otomotif yang paling terpercaya. Dan di mission statement kami membangun bisnis yang tentunya berkelanjutan dengan keseimbangan antara pertumbuhan dan portfolio yang menguntungkan melalui praktik manajemen yang baik, menciptakan nilai dan hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan kami. Next slide. Selama tahun 2022, jaringan yang kami telah bangun adalah sejumlah 12 showroom dan ada 12 touch point lainnya yang kami gunakan melalui jaringan JBA dan ASA untuk buying points atau purchasing point. Dan untuk JBA, total lokasi yang di-manage adalah 37 lokasi yang terdiri dari 15 auction location dan 22 hubs dengan total lahan yang dikelola sebesar 22 hektar. Next slide. Beberapa poin tentang keunggulan ASL ya. Tentunya kami sudah menjadi pemain otomotif wholesale yang terbesar di seluruh Indonesia. Dan kami mempunyai neraca keuangan yang kuat, terutama setelah kami melakukan IPO pada tanggal 25 Januari 2022. Dan kami juga mempunyai rekam jejak yang terbukti, karena kami adalah bagian dari ASA Group dan Triputra Group yang sudah mempunyai pijakan yang kuat dalam bisnis jasa dan perdagangan otomotif di Indonesia. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kami ingin membangun bisnis yang sustainable atau dengan bisnis model yang berkelanjutan tanpa cash burning, tapi dengan target untuk menjadi profitable. Dan sehingga untuk mendukung manajemen untuk mengelola bisnis dengan baik, kami juga telah mengimplementasi GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dalam segala aktivitas bisnis kami. Sekilas tentang struktur pemegang saham kami, mayoritas pemegang saham kami adalah PT Adi Sarana Armada dengan 77,6%, dan pada saat ini 20,71% milik publik, 0,8% oleh Pak Projo selaku komisaris, dan 0,89% dimiliki oleh Pak Jani Chandra selaku direktur utama. Dan untuk JBA Indonesia, anak usaha kami, ASLC memiliki 84,4% mayoritas dari JBA, dan sisanya 15,6% dibagi rata antara Sumitomo dan Mitsui. Next slide. Tentang perkembangan perusahaan kami. Pada awalnya kami memulai bisnis used car ini di tahun 2014 lewat Bitwin, yaitu kami set up lelang otomotif pertama kali itu tahun 2014. Dan lalu fast forward sampai 2019, kami sudah menjadi pemain terbesar nomor 3 di Indonesia, dan di tahun yang sama kami telah melakukan corporate action ya, dengan mengakuisisi 51% saham di JBA Indonesia, sehingga sejak tahun 2019 kami sudah menjadi pemain terbesar di Indonesia hingga saat ini dengan market share sekitar 40%. Pada tahun 2020, jadi pada saat pandemi, JBA juga meluncurkan aplikasi lelang online di App Store dan Google Play, dan hingga saat ini pengguna online kami sudah mencapai kurang lebih 50%. Dan di tahun 2021, akhir 2021, ASL yang tadinya disebut Adi Sarana Lelang mengganti nama menjadi PT Autopedia Sukses Lestari. Dan di akhir tahun juga kami melakukan corporate action lagi dengan meningkatkan kepemilikan ASL di JBA menjadi 84,4%. Dan di tahun 2022 kami juga setelah IPO banyak melakukan pencapaian-pencapaian. Salah satunya
Caroline.id juga melakukan rebranding, dan selain itu kami juga melaunching Caroline.id website kami, dan juga membuka beberapa showroom, dan hingga saat ini di 2023 kami juga telah meluncurkan flagship store kami di Gading Serpong, dan yang terakhir kami telah di April kemarin ini kami membuka cabang di Depok. Next slide. Lalu sekilas tentang tim manajemen kami, di Dewan Komisaris kami dipimpin oleh Pak Arif Rahmat selaku Presiden Komisaris. Beliau menjabat sebagai komisaris dan direktur di beberapa perusahaan di dalam Triputra Group dan perusahaan lainnya juga. Dan Pak Projo Sunajanto yang merupakan komisaris di ASL dan juga Presiden Direktur ASA Group. Dan Ibu Erida yang menjabat sebagai komisaris dan mempunyai beberapa posisi direktur dan komisaris di Triputra Group dan beberapa perusahaan lainnya. Dan kami mempunyai 2 independent commissioners, yaitu Pak Alexi Iriawan Ibarat dan Ibu Selvi Monalisa. Di Dewan Direksi kami dipimpin oleh Pak Jani Chandra selaku Presiden Direktur. Beliau juga merupakan Operational Director di ASA Group. Dan CFO kami adalah Ibu Deborah Sugiyarto selaku Direktur. Dan ini adalah per Desember 2022. Beliau menjabat sebagai Head of Corporate Finance di Triputra Group. Dan di tim manajemen inti kami ada Kazuhiro Shoyama-san selaku Chief of Wholesale dan Retail Business kami yang memimpin JBA dan juga Caroline. Dan Pak David Christopher selaku CTO kami dan Pak Philip Setiadi sebagai Chief of Business Development. Next slide. Membahas lebih dalam mengenai bisnis ASL, pertama kita akan melihat dulu di bisnis lelang kami. Selama tahun 2022, JBA tetap menjadi pemain nomor 1 di Indonesia dengan market share 40% dengan jaringan terbesar di seluruh Indonesia sejumlah 37 lokasi. Dan untuk volume kami sudah melihat ya hingga kuartal pertama 2021 adanya perbaikan yang sangat baik pada volume penjualan lewat lelang kami atau auction sales volume ya untuk 2 wheels dan 4 wheels. Yang kami lihat ada pemulihan 8,8% secara quarter on quarter dan 6,2% secara year on year. Dan yang mendorong perbaikan ini adalah tentunya kondisi makroekonomi yang semakin membaik, adanya pemulihan penjualan mobil baru, pertumbuhan kredit kendaraan baru yang berlangsung sejak tahun lalu di kuartal kedua 2022, dan juga normalisasi harga mobil bekas. Next slide. Selanjutnya sedikit mengenai Caroline, yaitu adalah platform dealer mobil bekas online to offline kami. Selama kuartal 1 2023 kami melihat adanya pertumbuhan volume yang sangat baik, yaitu 172% year on year, dan hal tersebut didorong oleh pembukaan cabang yang cukup gencar selama tahun lalu, dan untuk tahun ini kami juga sudah membuka beberapa cabang baru. Yang terakhir adalah Gading Serpong Flagship Store, dan yang ada di Depok April lalu, dan juga kami melakukan renovasi dan relokasi untuk di Bekasi Sultan Agung dan di Bekasi Tambun. Dan bagian dari rencana kami adalah kami akan terus membuka beberapa showroom lagi di Jakarta, mungkin antara 2-4 ya, fokusnya di Jabodetabek. Next slide. Dan bagian dari layanan yang ditawarkan oleh Caroline adalah kami mau bisa menginspeksi mobil dengan cepat dalam 30 minutes or less, dan kami tentunya memberikan harga yang terbaik, dan transfer dana untuk yang menjual mobil kepada Caroline adalah dengan SLA 1 jam atau kurang. Dan selain itu kami juga ada program tukar tambah ya atau trade-in dengan beberapa partner dealers kami. Dan selama tahun 2022 kami banyak melakukan marketing efforts ya lewat online branding community, dan kami banyak juga sponsorship events dengan komunitas-komunitas mobil, dan tentunya juga partnership events dengan para dealer dan sales events ya untuk program trade-in. Next slide. Ya, ini ada beberapa foto-foto dari event pembukaan Gading Serpong Flagship Store ya, yang kemarin ini Maret tanggal 17 2023,
lokasinya ada di Gading Serpong, dan ini konsep yang kami gunakan untuk cabang ini adalah konsep yang sangat environmentally friendly, jadi open air, dan juga sehingga biaya untuk listrik dan juga upkeep juga cukup rendah. Dan di sini kami kapasitas mobilnya mencapai 50 unit, yaitu adalah pada saat ini showroom terbesar yang kami miliki. Next slide. Dan selanjutnya kami juga telah launching ya untuk program 7G Plus garansi aman kami yang mengcover memastikan mobil itu sudah diservis, sudah ganti oli, sudah ganti filter juga, dan lalu kita pastikan dokumen itu asli, garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun, dan ada garansi AC, electrical 1 tahun, bebas banjir dan kecelakaan tentunya, dan kami garansi juga nomor mesin dan nomor rangka itu pasti sesuai, dan kami juga ada garansi buyback, dan bahkan untuk yang premium package, garansi suspensi dan setir. Next slide. Memasuki kinerja keuangan kami melihat bahwa balance sheet position kami masih sangat kuat dengan total ratio liabilities to total aset kami ada di 0,1 kali, dan current ratio kami membaik ya dibandingkan kuartal 1 2022 menjadi 5,5 kali. Sehingga posisi kami lihat kami sangat liquid pada saat ini. Dan mengenai penggunaan dana IPO, hingga Januari 2023, 63% dari dana IPO telah kami gunakan, ya, yang yaitu untuk pembayaran pinjaman antar perusahaan kepada induk perusahaan kami, belanja modal untuk membangun jaringan, dan juga untuk working capital stok mobil bekas. Next slide. Pendapatan kami selama kuartal 1 2023 mengalami kenaikan sebanyak 92% secara year on year dibandingkan kuartal 1 2022, dan ini didorong oleh pertumbuhan pesat di bisnis mobil bekas kami dan juga perbaikan ya recovery di bisnis lelang kami, dan kami melihat laba kotor kami meningkat 14% year on year, dan net profit kami juga meningkat 11% year on year. Dan di komposisi kontribusi pendapatan kami pada saat ini, used vehicle sales mengkontribusi 68% dari total pendapatan kami. Next slide. Untuk target selama tahun 2023, kami menargetkan bahwa adanya pertumbuhan laba dan penjualan yang tetap positif selama tahun 2023, dengan Caroline menargetkan penjualan sebanyak 3.000 hingga 4.000 unit, dan JBA menargetkan pemulihan penjualan ke 38.000 unit four wheels. Next slide. Sekian dari saya.